Pernahkah kau berdiri sendirian dan merasa ada yang mengikutimu? Bagaimana jika suara itu bukan sekadar gema di tempat yang pernah menjadi ruang tahanan? Jeritan tak selalu terdengar sebagai jeritan. Malam ini kita akan mengungkap siapa sebenarnya penunggu Lawang Sewu dan mengapa sejarahnya tak pernah benar-benar pergi. Di jantung kota Semarang berdiri sebuah bangunan tua berwarna pucat dengan jendela-jendela tinggi menjulang seperti mata kosong yang tak pernah terpejam sepanjang malam. Orang-orang menyebutnya Lawang Sewu, gedung 1000 pintu, yang konon memiliki lebih banyak lorong daripada yang mampu dihitung oleh ingatan manusia biasa. Pada siang hari ia tampak megah, fotogenik, dan penuh wisatawan. Namun saat matahari tenggelam, suasananya berubah menjadi panggung bisu yang menyimpan rahasia kelam. Angin malam sering berdesir melalui celah-celah jendela tinggi, menimbulkan suara lirih seperti bisikan yang seolah memanggil siapapun yang berani melangkah masuk lebih jauh. Gedung ini mulai dibangun tahun 1904 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api kolonial Belanda, Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS. Arsiteknya adalah Cosman Citroen yang merancang bangunan megah bergaya Indica dengan lengkungan besar dan kaca patri yang memancarkan cahaya mistis. Pada masa awal berdirinya, Lawang Sewu adalah simbol kemajuan transportasi modern di Hindia Belanda, pusat administrasi yang sibuk dan penuh aktivitas. Pegawai-pegawai berpakaian rapi berjalan cepat di lorongnya. Berkas-berkas penting ditandatangani dan tak seorang pun membayangkan bangunan itu kelak menjadi saksi penderitaan. Sejarah berubah drastis ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 dan mengambil alih banyak bangunan penting, termasuk Lawang Sewu. Gedung yang dulu menjadi pusat administrasi kini beralih fungsi menjadi kantor militer dan tempat penahanan yang tertutup rapat dari pandangan publik. Ruang bawah tanahnya yang lembab dan sempit mulai digunakan sebagai sel isolasi bagi para tahanan. Sebagian di antaranya adalah pejuang kemerdekaan. Catatan sejarah menyebutkan adanya penahanan dan interogasi di sana, meski detail kekejaman seringkali berasal dari kesaksian lisan masyarakat sekitar. Cerita rakyat Semarang menuturkan bahwa jeritan para tahanan pernah menggema di lorong bawah tanah yang gelap dan pengap itu. Konon beberapa tahanan ditempatkan di ruangan sempit dengan air setinggi betis, membuat mereka berdiri berjam-jam dalam ketakutan dan keputusasaan. Tak ada ventilasi memadai, tak ada cahaya matahari, hanya bau tanah basah dan dinding dingin yang menjadi saksi bisu penderitaan manusia. Sebagian warga percaya bahwa beberapa tahanan tidak pernah keluar hidup-hidup dari ruang bawah tanah tersebut. Isu tentang eksekusi tanpa pengadilan beredar luas dari generasi ke generasi,
menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Semarang. Meski tak semua kisah tercatat secara resmi, trauma sejarah itu melekat kuat pada bangunan yang berdiri kokoh hingga kini. Sejak saat itulah, Lawang Sewu tidak lagi sekadar gedung kolonial, melainkan ruang yang dipenuhi gema masa lalu yang belum selesai. Banyak pengunjung yang datang hanya untuk berfoto, tanpa menyadari bahwa setiap langkah mereka mungkin menginjak jejak penderitaan terdahulu. Ruang bawah tanah menjadi bagian paling menyeramkan, terutama ketika lampu redup dan udara terasa semakin berat menekan dada. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang, meski lorong itu tampak kosong tanpa sosok manusia. Ada pula yang merasakan hembusan napas dingin di tengkuk, padahal tak ada siapapun berdiri di dekatnya saat itu. Cerita tentang sosok perempuan bergaun putih sering muncul, berdiri diam di ujung koridor dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sebagian percaya sosok itu adalah arwah korban kekejaman masa penjajahan yang belum menemukan kedamaian hingga sekarang. Tak hanya perempuan, bayangan pria berseragam tentara Jepang juga kerap disebut terlihat melintas tanpa suara di sudut-sudut gelap. Penjaga malam pernah bercerita tentang pintu yang menutup sendiri, padahal tak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Suara ketukan terdengar dari dalam ruangan kosong, seperti seseorang meminta dibukakan dari balik dinding tebal yang dingin. Sebagian pengunjung merasakan suhu mendadak turun drastis ketika memasuki sel-sel sempit di kamera pengunjung kadang menangkap bayangan samar yang tak terlihat oleh mata telanjang saat itu juga. Ada pula kisah tentang aroma anyir yang muncul tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak beberapa detik kemudian. Lorong panjang dengan deretan pintu tinggi sering membuat siapapun merasa seolah diawasi dari segala arah secara bersamaan. Setiap sudut gedung seakan memiliki ceritanya sendiri, seakan ada sesuatu yang menempati ruang-ruang yang tak terlihat. Menara atas Lawang Sewu juga tak luput dari kisah mistis, terutama saat malam turun dan kota mulai sepi. Beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri menghadap jendela, lalu menghilang saat didekati dengan langkah ragu. Bangunan ini kemudian semakin dikenal luas sebagai lokasi angker setelah berbagai liputan dan cerita paranormal beredar di media. Pada tahun 2007, film horor berjudul Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak memperkuat citra menyeramkan gedung bersejarah tersebut. Film itu menggambarkan Lawang Sewu sebagai sarang arwah penasaran, menambah lapisan imajinasi pada fakta sejarah yang sudah kelam. Sejak saat itu, wisata horor malam semakin populer dan menarik banyak orang yang ingin menguji nyali mereka. Pemandu wisata kerap menceritakan kisah tahanan dan ruang bawah tanah dengan suara pelan dan dramatis. Lampu senter menjadi satu-satunya penerang ketika rombongan memasuki lorong basement yang lembab dan sunyi. Setiap langkah sepatu terdengar menggema panjang, menciptakan ilusi seolah ada langkah lain yang berjalan selaras di belakang.
Beberapa peserta tur memilih berhenti di tengah jalan karena merasa dadanya sesak dan pikiran mereka dipenuhi rasa takut. Tak sedikit yang keluar dengan wajah pucat, bersumpah bahwa mereka merasakan sentuhan tak kasat mata di bahu mereka. Sejarah mencatat, Lawang Sewu sebagai saksi perjuangan dan pendudukan. Namun cerita rakyat memberinya dimensi yang lebih gelap. Trauma kolektif masyarakat seringkali menjelma menjadi legenda urban yang hidup dan terus berkembang seiring waktu. Bangunan tua dengan sejarah kelam memang kerap memancing imajinasi, terutama ketika jejak penderitaan pernah tertinggal di dalamnya. Lawang Sewu menjadi contoh nyata bagaimana sejarah dan mitos dapat menyatu tanpa batas yang jelas. Apakah penunggu itu benar-benar ada, atau hanya bayangan dari rasa takut manusia terhadap masa lalu yang tragis? Pertanyaan itu terus bergema setiap kali seseorang berdiri sendirian di tengah lorong panjang yang sunyi. Malam di Semarang memiliki cara tersendiri untuk membuat bangunan tua ini tampak lebih hidup dari biasanya. Lampu kota yang redup memantulkan bayangan panjang di dinding, menciptakan siluet yang bergerak tanpa sumber pasti. Ketika angin berdesir melewati celah jendela, suara gesekannya terdengar seperti bisikan dalam bahasa yang tak dipahami. Jika kau berdiri sendirian di basement dan mendengar suara tetesan air yang tak beraturan, jangan buru-buru merasa tenang. Karena di tempat yang pernah menjadi ruang tahanan, gema sekecil apapun bisa terdengar seperti jeritan tertahan. Bayangkan dirimu berada di sana pada tahun 1942, dikelilingi dinding dingin dan ketidakpastian nasib. Bayangkan ketakutan para tahanan yang tak tahu apakah mereka akan melihat matahari esok hari. Mungkin rasa takut itulah yang tertinggal, meresap ke dinding, lantai, dan udara Lawang Sewu hingga kini. Mungkin itulah yang membuat banyak orang merasa diawasi meski tak ada siapapun di sekitar mereka. Setiap pintu yang terbuka perlahan seolah menyimpan rahasia yang enggan diceritakan secara terang-terangan. Setiap lorong panjang seperti jalur menuju masa lalu yang tak sepenuhnya ingin dikenang oleh sejarah resmi. Dan setiap malam ketika wisatawan terakhir pergi dan gerbang ditutup rapat, bangunan itu kembali tenggelam dalam sunyi. Dalam kesunyian itulah legenda tentang penunggu Lawang Sewu terus hidup, bernafas dalam cerita yang diceritakan berulang kali. Jika suatu malam kau berani menapakkan kaki di sana dan merasa ada yang berjalan di belakangmu, ingatlah bahwa sejarah kadang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu sendirian